Halo, perkenalkan namaku Riza Alfiatun, biasanya dipanggil Riza, mahasiswa Departemen Kimia di Universitas Negeri Yogyakarta, dan sekarang saya masuki semester 7. Sebagai mahasiswa tua atau mahasiswa tingkat akhir ya di semester 7 ini, akhir-akhir ini sih kesibukanku tentunya ya mengerjakan skripsi dan juga didampingin dengan penguatan skill yang ada pada diriku ini, yaitu dengan program magang. Magangnya sih magang yang eksternal biasa ya, tidak mengikuti magang dari pemerintah atau FSIB kayak gitu. Jadi untuk akhir-akhir ini ya tentunya mengerjakan skripsi dan juga magang tersebut. Namun selain itu untuk penguatan skill juga aku juga bergabung dalam berbagai kegiatan untuk sertifikasi seperti sertifikasi ISO, kemudian GLP, GMP, pokoknya sertifikasi yang mendukung nantinya aku akan bekerja di mana, dan pokoknya aku ikutin sertifikasi tersebut. Karena minatku di bidang pangan, jadi nantinya setelah lulus dari Universitas Negeri Yogyakarta ini tentunya aku ingin memasuki perusahaan pangan atau perusahaan flavor seperti itu. Jadi untuk meningkatkan skill aku mengikuti berbagai kegiatan tentunya tentang sertifikasi. Nah, di sertifikasi itu ada berbagai macam sertifikasi. Contohnya ada ISO. Salah satunya adalah ISO 17025. Nah, di sini ISO 17025 itu tentang verifikasi atau tentang klarifikasi dari instrumen yang digunakan pada misalkan di quality control atau di research and development seperti itu. Dan selain dari ISO itu ada juga GLP, GMP. Lah di sini GLP sama GMP ini adalah salah satu sertifikasi yang mendukung nantinya kita bisa bekerja di perusahaan farmasi atau perusahaan pangan yang mengatur tentang bagaimana sih konsep kerja yang baik, bagaimana sih cara kita sebagai staff, sebagai laboran itu nantinya bekerja dengan baik tanpa ada suatu gangguan yang membahayakan terhadap kesehatan dan lain sebagainya. Oh iya, untuk kegiatan magangnya itu aku pernah ikut magang di perusahaan internasional, yaitu International Flavor and Fragrance. Nah, di situ aku mengikuti kegiatan magang selama 6 bulan dan di bagian Research and Development atau R&D di bagian flavor. Jadi di situ aku memiliki kewajiban atau tugas untuk menimbang flavor, analisa flavor, membuat flavor yang tadinya bentuknya intermediate dari bentuk cair menjadi bubuk, dibuat emulsi, kemudian persiapan tentang flavor, sampel flavor, tentang raw material itu buat persiapan untuk di testing atau nantinya dari flavor itu kita ajukan ke tender-tender yang ada di berbagai perusahaan yang bekerja sama dengan perusahaan salah satunya dari IFF itu, dan nantinya kita melakukan research dan development. Lah misalkan ya, ini contoh saja, misalkan perusahaan dari mie instan. Lah dari perusahaan mie instan itu bekerja sama dengan perusahaan International Flavor and Fragrance untuk pembuatan flavornya atau seasoning yang ada di bagian kecil dari mie instan tersebut. Lah di situ di IFF ini bertugas untuk membuat bumbu-bumbu atau seasoningnya. Jadi di situ saya belajar bagaimana sih cara untuk development rasa-rasa dari mie instan, kemudian bagaimana sih kualitas mutu dari produk-produk yang dibuat tersebut. Lah selain dari International Flavor and Fragrance tersebut, aku juga magang di bagian quality control. Kalau tadi kan di IFF atau International Flavor and Fragrance itu aku magang atau PKL di bagian R&D. Kalau yang magang aku yang kedua itu magang di bagian quality control. Jadi kenapa kok ambil quality control di bagian magang aku yang kedua ini? Jadi aku pengen tahu nih sebenarnya itu talent atau aku tuh
pengen di arah kerjanya itu pengen di R&D atau pengen di quality control. Jadi nantinya bisa dibandingkan antara aku enjoy nggak di research and development atau di quality control gitu. Jadi di yang quality control ini aku masuk ke perusahaan air minum atau Danone Water Company. Lah di situ di quality control kimia, fisika dan juga mikrobiologi, tentunya mengatur tentang kestabilan fisika dan juga kestabilan kimia tentang produk-produk yang ada pada Danone Water Company tersebut. Kemudian juga analisa tentang mikrobiologinya, E. coli, coliform, Pseudomonas kayak gitu. Jadi kita kayak membuat suatu media, kemudian kita inokulasi bakterinya itu dengan cara proses filtrasi membran. Nah di situ setelah aku magang di kedua tempat ini, di antara R&D dan juga di antara quality control ini, ternyata aku lebih enjoy nih di bagian R&D. Jadi setelah aku ikut beberapa program dari magang atau PKL ini, aku menemukan ternyata nantinya setelah aku lulus dari Universitas Negeri Yogyakarta ini, aku tertarik untuk bergabung di bagian R&D. Oke, jadi setelah aku mengikuti kegiatan magang itu, terutama yang di International Flavor and Fragrance, karena kan magang di bagian atau di company internasional dan company di nasional itu tentunya sangat berbeda, ada tantangan-tantangan sendiri. Lah saat aku di magang di IFF itu, di International Flavor and Fragrance itu banyak banget tantangannya, terutama karena itu perusahaan internasional. Jadi mau nggak mau juga komunikasi di situ kan harus bahasa internasional atau bahasa Inggris, karena untuk pegawai-pegawai atau karyawan staf di situ itu menggunakan bahasa Inggris, terutama pembimbing atau orang yang aku bantuin nih saat proses magang tersebut juga komunikasinya menggunakan bahasa Inggris. Jadi mau nggak mau harus belajar terus bahasa Inggris ya. Paham atau tidak paham ya, semua kita komunikasi dengan menggunakan bahasa Inggris. Dan tentunya saat itu kan aku kan di jurusan atau di departemen kimia nih, sedangkan untuk R&D itu kan pada umumnya untuk orang-orang yang masuk di bagian R&D itu kan berasal dari teknik pangan. Jadi aku harus menyesuaikan nih dari kimia ke program-program teknik pangan. Jadi harus belajar banyak, karena apa yang aku dapat di kampus ini juga berbeda sama aplikasi yang ada di perusahaan tersebut. Jadi harus belajar banyak. Pokoknya apapun yang diusulkan, apapun yang dibilangin oleh pembimbing pada saat itu ya harus diterima, walaupun itu kayak misalkan ya sedikit sesak kalau misalkan itu kekurangan kita kayak gitu. Jadi dengan kekurangan kita itu kan kita jadi belajar, ternyata aku bahasa Inggrisnya kurang di sini, karena di situ kan untuk bahasanya menggunakan bahasa Inggris. Jadi harus update lagi, belajar bahasa Inggris, kemudian harus banyak belajar tentang ya development seperti itu, ketelitian pada saat proses penimbangan, kemudian ya kritis pada saat kita memang mau menentukan produk-produk developmentnya itu apa. Kemudian di situ kan dalam research and development itu kan kita menggunakan berbagai instrumen tentunya. Lah di situ kita emang tantangan gimana caranya kita bisa mengontrol instrumen itu sendiri. Lah contohnya saat itu aku menggunakan spray dryer. Jadi di dalam produk flavor itu kan ada produk namanya liquid atau cair, kemudian produk powder. Lah jadi produk powder itu biasanya dibuat dari produk liquid. Jadi liquid ini harus diubah jadi emulsi dulu. Setelah jadi emulsi nantinya diubah jadi produk powder menggunakan instrumen spray dryer. Nah di sini spray dryer itu instrumennya ya lumayan berat dan juga lumayan rumit kayak gitulah. Tapi tantangannya di sini kita harus bisa untuk merangkai sendiri, kemudian mengoperasikan alat tersebut sendiri. Jadinya dengan berbagai tantangan tersebut, aku tentunya juga belajar. Kemudian dari pembimbingku pun juga sangat mengapresiasi kalau aku juga bisa mengoperasikan dari instrumen itu sendiri. Kemudian juga bisa belajar banyak tentunya. Oh iya, pada saat aku magang di situ, karena ini kan internasional. Jadi di situ ada berbagai international flavor and fragrance, contohnya dari India. Nah saat itu ada pihak dari India, R&D dari India itu belajar di R&D di Jakarta. Jadi di situ karena
itu di bagian R&D. Jadi dari pembimbingku pun aku disuruh untuk memberikan informasi sebanyak-banyaknya kepada orang India tersebut lah. Orang India tersebut juga menurutku juga untuk bahasanya kan juga menggunakan bahasa Inggris lah. Di situ emang harus berkomunikasi dengan orang yang belum kenal dari negara lain dan menggunakan bahasa umum di situ. Jadi memang harus belajar banget. Dan pokoknya kalau misalkan kita saat magang kayak gitu ya, walaupun kita banyak kekurangan, kita harus update terus apa sih kekurangan yang ada pada diri kita, apa sih yang harus dibenerin. Karena kalau misalkan kita nggak update mengenai diri kita ya, kita nantinya nggak dapat ilmu yang ada di tempat magang kita. Untuk informasi mengenai magangnya itu tentunya banyak banget ya, terutama karena aku nih magangnya bukan magang yang MSIB yang mengikuti magang merdeka dari pemerintah, tetapi kan aku magang mandiri. Jadi kalau misalkan ini perbedaan magang mandiri sama magang MSIB. Kalau magang MSIB itu kan sudah ada daftar-daftar dari company yang akan kita tuju. Kita pengen magang di mana? Misalkan kita pengen magang di Nestle. Dan di situ Nestle sudah bekerja sama pihak negara dalam program pendidikan. Magang ini sudah ada kayak gitu. Tapi kalau magang mandiri kita benar-benar harus cari sendiri. Kita pengen magang di perusahaan apa? Di perusahaan makanan atau perusahaan minuman atau perusahaan misalkan cat atau lain sebagainya. Lah itu biasanya kalau aku carinya di LinkedIn lah. Di LinkedIn itu biasanya ada nih kayak internship kayak gitu lah. Nanti kita bisa tuh cari internshipnya, terus nanti kita ini tuh sesuai sama talent aku, sama skill aku yang pengen aku kembangin. Misalkan di bagian R&D lah, di bagian R&D ada nih beberapa nama company yang ada internship di bagian R&D lah. Kita bisa tuh pilih-pilih pengen di perusahaan mana, terus persyaratannya apa aja, terus kita coba nih untuk apply dari job tersebut lah. Biasanya kalau kita pakai LinkedIn itu langsung update di bagian LinkedIn-nya itu ada. Jadi kita nggak usah kirim email mengenai CV kita, itu nggak usah. Kita langsung aja taruh CV kita, taruh taruh kompetensi-kompetensi yang kita punya itu di bagian LinkedIn. Terus nanti kita tinggal kita apply aja di LinkedIn. Dan juga selain LinkedIn ada juga di Jobstreet lah. Di Jobstreet itu selain orang-orang nyari pekerjaan di Jobstreet, ada juga internship yang diposting di bagian Jobstreet tersebut lah. Karena di Jobstreet itu biasanya ada dua bagian, ada internship dan ada juga kerja full time kayak gitu lah. Nanti dipilih aja bagian internship lah. Nanti kalau misalkan udah ketemu nih mau internship di bagian apa atau magang di bagian apa, nanti kita update juga CV-nya yang ada di Jobstreet. Kemudian kita masukkan CV kita masukin nih kelebihan kita apa kayak gitu. Nanti ada deskripsinya, kelebihannya apa, potensinya di mana kayak gitu ada di bagian Jobstreet tersebut. Terus kita apply di Jobstreet, nanti bakalan ada panggilan lah. Biasanya kalau di bagian LinkedIn itu langsung nyambung ke bagian email. Jadi nanti biasanya ya kalau di bagian LinkedIn itu pengumumannya 1 minggu. Misalkan hari Senin kita apply nih pengen intern di bagian di company A, di perusahaan makanan, kita apply CV kita di situ lah. Terus nanti seminggu lagi bakalan ada balasan, mereka tertarik atau belum tertarik nih dengan apa yang kita punya kalau misalkan kita mau intern di situ gitu. Kalau misalkan mereka tertarik, mereka bakalan ngajak diskusi. Jadi mereka bakalan HRD mereka bakalan ngajak diskusi lanjut ke WA kayak gitu. Jadi dikasih nomor WA dari HRD-nya, terus nanti disuruh menghubungin nomor HRD tersebut lah. Setelah itu nanti kayak diskusi kayak gitu. Setelah diskusi ada kegiatan-kegiatan interview. Kalau misalkan sudah interview sebagian pokoknya kalau misalkan sudah masuk bagian interview, kemungkinan terbesar sudah diterima di perusahaan itu gitu. Jadi kalau misalkan bingung mau intern di mana, tapi kalau MSIB itu kan harus ada ada waktunya. Jadi ada program dari pemerintah, misalkan start dari Januari sampai misalkan sampai Agustus kayak gitu. Dan tapi kalau misalkan magang
mandiri, itu nggak ada rentang waktunya. Jadi kalau misalkan mau 3 bulan, mau 6 bulan, mau 2 bulan, itu terserah kita, asalkan kita juga disetujui sama perusahaan tersebut. Intinya kalau misalkan mau magang kayak gitu ya kita aktif-aktif ya untuk di media sosial. Itu di Instagram juga ada sih kayak akun-akun tentang internship, akun-akun tentang intinya ya skill-skill kayak gitu untuk memasuki dunia kerja gitu. Lebih proaktif aja kalau misalkan kita pengen mengembangkan potensi yang ada pada diri kita itu tentang nantinya pengen bekerja di mana, skill apa aja yang harus dipunyai kalau misalkan kita mau masuk di perusahaan itu. Jadi gini, mungkin dari teman-teman bingung kan kalau misalkan kalian itu dari FMIPA tapi yang ada di program magang itu misalkan di bagian HRD, di bagian bisnis, di bagian komersilnya kayak gitu. Itu kan tentunya berbeda dengan jurusan atau departemen kalian atau prodi kalian kayak gitu. Sebenarnya bisa kalau kita mungkin ya dari kimia, biologi, fisika dan lain sebagainya itu nanti masuk ke HRD atau ke misalkan ke bisnis atau ke komersilnya, itu sebenarnya bisa asalkan kita punya talent di situ. Kalau misalkan ya ini kita di FMIPA tapi kita itu suka dengan PDD, misalkan kita mengikuti banyak kegiatan atau kepanitiaan selama kita kuliah di FMIPA ini di bagian PDD. Nah nantinya di bagian pada saat proses kita magang itu kita juga bisa di bagian PDD yang ada di company-company tersebut kayak gitu, karena emang company itu tidak membatasi. Kadang kalau misalkan ada job-job tentang internship seperti itu biasanya tidak ada jurusan tersendiri dari mereka, misalkan harus dari kimia, harus dari teknik kimia. Itu sebenarnya banyak yang tidak seperti itu, kecuali dengan emang perusahaan itu menginginkan kayak misalkan dari mahasiswa semester akhir dari kimia, karena emang pekerjaannya jadi analis kayak gitu kan nggak mungkin kalau misalkan dari pendidikan IPA kayak gitu tapi nantinya di bagian analis itu kan tidak mendukung gitu ya talentnya. Nah tapi kalau misalkan kita punya talent di kampus misalkan di bagian PDD tetapi di perusahaan, misalkan perusahaan company A itu menginginkan dari mahasiswa yang bebas jurusannya tetapi dia itu memiliki kompetensi di bidang edit, di bidang bidang editing kayak gitu. Jadi sebenarnya bebas. Tapi kalau misalkan bisa ya, kalau kan kita dari FMIPA terutama misalkan dari kimia, biologi, pokoknya yang di bagian murni itu sebenarnya banyak sekali bagian-bagian atau internship itu yang berhubungan dengan jurusan atau departemen kita. Jadi kita kembangkan aja yang kita punya. Jadi kan tentunya kalau misalkan kita kerja, itu kan kita menginginkan kerja yang sesuai dengan jurusan kita gitu kan. Jadi mumpung masih ada waktu, jadi luangkan waktu kita untuk mengikuti kegiatan magang yang sesuai dengan talent kita. Bisa banget kita mengikuti kegiatan yang misalkan ya magang tetapi tidak sesuai dengan talent kita, misalkan bukan di bidang kimia atau biologi atau sebagainya kayak gitu. Tapi kita juga harus lihat, oh ternyata nantinya itu aku arahnya mau kemana setelah lulus dari Universitas Negeri Yogyakarta ini. Kalau misalkan aku pengen di dunia editing jadi konten kreator kayak gitu ya, berarti nanti kamu harus ya intinya magang di bidang yang sama, yang mendukung skill kamu, mendukung karir kamu nantinya. Kalau misalkan kamu pengen di bidang company, di bagian makanan, cat, atau di bagian minuman dan lain sebagainya, ya kamu magangnya di bagian itu. Karena sekarang ini lulusan-lulusan itu kayak misalkan fresh graduate itu yang dilihat dari pengalamannya, bukan dari IPK-nya biasanya. IPK itu mendukung kita untuk masuk di bagian pertama seleksi. Jadi setelah biasanya nih kalau misalkan kita dilihat oh dari Universitas A dengan IPK A itu mendukung HRD untuk oh ternyata anak ini yang pertama cerdas, pintar kayak gitu, dimasukin ke list yang pertama. Tetapi setelah list pertama itu tentunya kan kita lihat nih CV-nya dari oh ternyata kompetensinya ini. Tetapi kalau misalkan kita IPK-nya 4 tapi kita nggak punya kompetensi sama sekali yang mendukung kita bekerja di situ, dan nantinya perusahaan juga tidak tertarik dengan kita. Intinya kalau misalkan nantinya mau memasuki dunia kerja, carilah talent, carilah kesempatan untuk mendukung
karir kita di bagian yang kita sukai. Intinya kita juga ya harus menentukan dari sekarang, oh ternyata saya minat bidang A, saya minat bidang B, kayak gitu harus mulai dari sekarang sudah tahu kayak gitu. Jadi bukan hanya mengikuti alur saja, kayak misalkan oh ada lowongan internship A, aku ikut nih internship A, besok ada B, ikut di B, padahal kita nantinya juga tidak akan bekerja di bidang itu kayak gitu. Jadi cuma cari momennya aja, jangan seperti itu, tapi kita harus cari tempat magang yang sesuai dengan nanti kita akan karir di mana, akan karir di bagian apa, kemudian bagaimana sih cara mencapai itu, bagaimana sih cara mempermudah kita masuk dunia kerja dengan kompetensi-kompetensi yang kita punya. Oke, jadi kalau misalkan kita misalkan kita karena kita ingin mengikuti kegiatan internship tapi kita belum ada, kayak misalkan di kampus gitu, kita nggak pernah ikut kepanitiaan, nggak pernah ikut kayak kegiatan-kegiatan di luar kampus atau di luar akademik kayak gitu. Sebenarnya jangan minder, karena magang itu salah satu bentuk kegiatan kita untuk mendukung skill yang kita punya kayak gitu. Jadi kalau misalkan ya jurusannya nggak sesuai, jurusannya ya nggak menjual dengan skill-skill atau kompetensi yang diminta oleh company kayak gitu, jangan minder ya teman-teman. Jadi kita berusaha buat masuk, yang penting kita ya usaha terlebih dahulu, kita ikhtiar terlebih dahulu dengan kita apply banyak-banyak tentang ya internship kayak gitu. Kan nggak mungkin kalau misalkan kita pengen bekerja di bagian A tapi kita ya belum punya skill sebelumnya, kita juga kayak aku pengen di bagian A terus apply di bagian A saja, jangan seperti itu. Pokoknya banyak-banyak apply, karena kita juga rezeki juga nggak tahu datangnya dari pihak yang mana kayak gitu. Yang penting pertama jangan minder dan harus percaya diri dengan apa yang kita punya. Ya kalau misalkan kita sebelumnya belum ada pengalaman di organisasi, di kepanitiaan, kita belum pernah mengikuti, belum berpengalaman di bagian itu, kita mulai mungkin dari sekarang kita bisa kayak aware sama keadaan sosial di sekitar kita. Oh ternyata kita juga kayak misalkan sekolah atau di kampus ini kan kita juga nggak mungkin kita kayak kuliah aja, belajar di kelas aja kayak gitu. Karena kan kalau misalkan bekerja ya bukan hanya di murni saja, di bidang kayak pendidikan kayak gitu kan juga tentunya ada program PK, ada program mengajar. Kita juga bisa ikut kegiatan-kegiatan walaupun bukan internship atau bukan kegiatan magang, ada juga PKM yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan atau mengajar kayak gitu. Jadi sebenarnya banyak banget peluang yang ada, tetapi gimana sih caranya kita untuk memanfaatkan peluang-peluang tersebut dengan banyak peluang yang masuk atau peluang yang ada di sekitar kita. Coba deh dari sekarang kita manfaatkan peluang yang ada tersebut. Jangan takut dulu, aku nggak punya pengalaman, aku nggak bisa masuk itu. Yang penting kita ada niat terlebih dahulu. Jangan minder dengan jurusan kita. Kalau misalkan jurusan X ini kurang diminati di perusahaan, jangan seperti itu. Yang penting kita usaha dulu, kita coba apply di bagian yang kira-kira sesuai nih sama jurusan kita, sama departemen kita. Coba kita ikhtiarkan untuk apply beberapa pekerjaan, beberapa internship di situ, dan nantinya kan juga banyak juga nih, kita juga ada pengalaman kalau misalkan kita udah kayak misalkan di tahapan pertama kita ingin mengikuti kegiatan internship tapi kita belum lolos gara-gara interviewnya tidak lancar. Lah di situ kan kita juga belajar bagaimana sih cara interview yang baik, bagaimana sih kiat-kiat interview yang baik itu seperti apa, jawab pertanyaannya itu seperti apa kayak gitu. Mungkin untuk nanti di tahap kedua mengikuti kegiatan seleksi internship tahap kedua, mungkin di bagian apa yang kurang sesuai bisa kita perbaiki, bisa membuat kurikulum vitae kita menjadi lebih bagus kayak gitu. Sebenarnya kita juga untuk magang atau internship itu bukan hanya kegiatan offline aja, misalkan di bagian R&D, quality control atau lain sebagainya di berbagai company itu tidak harus secara offline. Kita juga bisa nih kayak internship itu misalkan di sosial media itu juga bisa ada, misalkan nih ada konten kreator yang membutuhkan internship, itu
ada banyak sebenarnya, ada konten kreator, ada pengeditan dan lain sebagainya. Pokoknya kita manfaatkan aja apapun peluang yang masuk ke kita manfaatkan, kita coba apply. Kemudian kalau misalkan kita belum beruntung di situ, ya nanti kita usahakan di bidang yang lainnya kayak gitu. Pokoknya kita survive apa yang kita inginkan setelah di Universitas Negeri Yogyakarta ini. Setelah lulus itu ingin apa, bagaimana sih caranya kita untuk mendekat ke situ. Kan nggak mungkin kalau misalkan kita pengen posisi A, tetapi kalau kita mengusahakannya malah ke posisi B kayak gitu kan, jadi tidak sejalan atau tidak selinear. Jadi gimana caranya aku tuh harus masuk ke posisi A kayak gitu. Ya mungkin karena kalau internship itu susah, kita bisa nih mengikuti kegiatan webinar, kegiatan seminar-seminar yang berkaitan dengan misalkan nih ada sertifikasi bidang pangan, ada ISO, ada GLP, GMP kayak gitu. Kalau misalkan kita belum ada kesempatan untuk internship, manfaatkan waktu dulu untuk kegiatan seminar-seminar kayak gitu, karena perusahaan juga tertarik dengan calon-calonnya yang memiliki kompetensi atau sertifikasi di bidang yang mendukung pekerjaan tersebut. Oke, jadi mungkin dari teman-teman masih bingung nih, apa aja sih kalau misalkan kita internship, bagian-bagian yang harus kita lewatin itu sebenarnya ada apa aja. Oke, jadi sebagian besar ini dari beberapa internship yang pernah aku ikutin. Itu yang pertama itu tentang intinya kita melengkapi dulu berkas-berkas yang diinginkan dari perusahaan tersebut. Yang pertama tentunya adalah nilai. Jadi memang perusahaan itu kayak untuk DHS ya, atau nilainya itu total nilainya itu berapa, IPK-nya berapa, kemudian berkas-berkas apa aja yang pernah diikuti di kampus, misalkan sertifikat dari kegiatan ormawa atau kepanitiaan itu bisa dikumpulkan di situ. Kemudian kalau misalkan pernah mengikuti lomba, itu kita juga sertifikatnya juga dikumpulkan. Lah di situ untuk babak pertama itu biasanya kita mengumpulkan berkas-berkas yang berkaitan tentang diri kita, tentang sertifikasi yang kita punya apa aja kayak gitu. Nah setelah itu biasanya HRD-nya itu ya program seleksi. Dari seleksinya itu menginginkan internship yang seperti apa, ini untuk calon-calon internship yang seperti apa dengan kompetensi yang seperti apa. Selanjutnya masuk ke bagian kedua, biasanya itu kita diskusi. Jadi dikasih suatu permasalahan dari HRD di company tersebut. Misalkan nih, ini contoh saja mau bekerja di bidang analis. Jadi untuk permasalahannya itu misalkan bagaimana sih caranya kalau misalkan nantinya kamu di lab itu kena HCl atau kena bahan-bahan pekat, asam pekat yang berbahaya. Lah itu kamu cara menindakinya itu mau seperti apa, solusinya mau seperti apa kayak gitu. Nah setelah itu nanti kita juga harus responsif. Tipsnya responsif, dan kita juga harus berperan aktif dalam diskusi tersebut. Ya kita jawab-jawab aja untuk pertanyaan-pertanyaan seperti itu, kita kasih solusi-solusi yang memang sesuai dengan ya apa permasalahan yang ada. Kemudian ya jangan malu, intinya percaya diri dengan pernyataan-pernyataan yang kita buat di situ. Kemudian setelah ada permasalahan di situ, problem solving, ada juga perusahaan yang ini ya tes, biasanya itu ada seperti tes IQ kayak gitu. Jadi kayak disediakan gambar, ada tes koran juga di situ. Jadi berbagai macam tes di situ yang berkaitan dengan IQ atau dari rasional kita gitu. Nah di situ setelah nanti masuk ke tahap selanjutnya itu di bagian akhir biasanya di interview dari HRD-nya secara langsung gitu. Jadi untuk tipsnya interview itu yang penting kita percaya diri dengan kemampuan kita punya apa, ya udah kita jual kemampuan yang kita punya ke HRD tersebut. Tunjukkan kalau misalkan kita punya kemampuan, tunjukkan kalau misalkan passionnya di sini, ingin bekerja di bagian ini karena sesuai dengan passion kita, atau misalkan belum sesuai dengan passion tapi aku pengen untuk mencoba, pengen ternyata pekerjaan di sini itu ternyata seperti ini gitu, pengen mencoba pekerjaan tersebut walaupun memang belum punya opportunity atau belum punya kesempatan sebelumnya di bagian tersebut kayak gitu. Terus untuk yang ketiga, kalau misalkan percaya diri, tentunya nantinya dari HRD-nya juga bakalan ngasih berbagai pertanyaan, ngasih berbagai juga ada permasalahan kayak gitu. Ya tentunya kita harus menjawab serasional mungkin,
jawab dengan sejujur-jujurnya, jangan dibuat-buat. Itu sih kuncinya untuk interview kayak gitu. Nah terus setelah interview nantinya bakalan ada biasanya announcement atau pengumuman kayak gitu. Oh ternyata misalkan yang diterima 5 orang dari 50 orang yang mengikuti kayak gitu. Jadi nantinya pokoknya persiapkan saja setelah kita masuk ke internship, apply internship, apa aja yang harus kita lakukan, ya terutama skill tentang public speaking kayak gitu, kemudian juga rasionalitas diri kita, kemudian kita buat ya berbagai latihan sih tentang kayak tes koran dan lain sebagainya. Karena emang kalau misalkan perusahaan internasional atau perusahaan company yang itu emang misalkan top 4 dunia, top 4 di Indonesia kayak gitu sih, emang untuk persyaratan internship aja emang susah, emang sudah seperti kayak kita mau bekerja kayak gitu, emang prosedurnya itu banyak kayak gitu. Tapi kan itu juga tantangan buat kita, karena semakin besar perusahaan yang sebagai tempat kita untuk internship kayak gitu, semakin banyak juga kita pengalaman yang ada di situ, dan juga semakin besar juga peluang kita bisa bekerja di situ, karena tidak kecil gitu ya, kayak peluangnya lebih besar kalau misalkan kita tadinya internship di situ. Misalkan nih di mahasiswa semester 7 atau mahasiswa semester 8 itu ikut kegiatan internship lagi di company A kayak gitu, dan setelah dia lulus itu ternyata perusahaan itu menginginkan atau perusahaan itu membutuhkan orang yang bekerja di bagian A yang tadinya tempat magang atau tempat internship si anak itu kayak gitu. Jadinya kan kita juga ada peluang bisa bekerja di situ, karena kita misalkan kita sebelumnya memberikan yang terbaik pada saat kita magang internship kayak gitu, tentunya nantinya bakalan dipanggil lagi atau bisa kayak langsung disuruh bekerja di situ kayak gitu. Pokoknya jangan sia-siakan waktunya, mumpung masih ada waktu di kampus ini, masih ada waktu buat cari banyak-banyak kesempatan, ya kita manfaatkan kesempatan yang ada. Karena juga kalau misalkan kita nggak punya orang dalam, intinya kita nggak punya orang yang ada di perusahaan-perusahaan atau orang yang memiliki kedudukan yang tinggi, kita juga nggak bakalan mudah bisa mendapatkan pekerjaan. Apalagi kan dengan banyaknya mahasiswa yang ada saat ini, dengan banyaknya lulusan pada saat satu periode saja udah beribu-ribu. Misalkan dari lulusan September 2023 di Universitas Negeri Yogyakarta ini bisa misalkan 2000 orang kayak gitu, 2000 mahasiswa itu di Universitas Negeri Yogyakarta saja, belum dari universitas-universitas lain. Jadi kita bersaing dengan banyak orang. Misalkan kita 1:100 orang, kita yang mau diterima 1 orang, 100 orang yang mendaftar kayak gitu. Jadi kalau misalkan kita tidak punya opportunity, tidak punya kesempatan yang baik, tidak bisa memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang ada pada saat kita di bangku perkuliahan ini, ya kita nggak punya bekal untuk ke arah situ. Ya, jadi kalian ada nih ya yang berpikiran tentang, oh kalau misalkan nih kita magang atau internship itu paling kita juga disuruh untuk misalkan fotokopian, disuruh untuk ya pekerjaan-pekerjaan yang ringan yang sebenarnya kita juga nggak mau misalkan melakukan pekerjaan tersebut karena itu tidak mendukung skill kita kayak gitu. Nah kalau biasanya nih tergantung dari tempat kita magang sebenarnya ya. Kalau misalkan kita magang di perusahaan yang memang company-nya itu sudah memiliki nama, sudah memiliki ya udah banyak kayak bekerja sama dengan company lain kayak gitu, kita nggak mungkin disuruh untuk pekerjaan-pekerjaan yang bukan job desk kita. Misalkan nih di bagian R&D tapi disuruh untuk fotokopi, disuruh untuk membuat minum, itu nggak mungkin di situ. Karena dari dua pengalaman yang aku milikin pada saat magang maupun di R&D atau quality control, aku juga nggak pernah disuruh untuk misalkan membuat minum, disuruh untuk fotokopi atau kegiatan-kegiatan yang itu tidak mendukung skill-skill yang ada di bidang tersebut, nggak pernah kayak gitu. Jadi kita juga harus pinter-pinter sih cari tempat magang yang memang mendukung skill kita kayak gitu. Kalau misalkan mau magang juga kita
cari dulu nih company yang memang mendukung dari skill kita, dan juga jangan nanggung-nanggung gitu loh. Kalau misalkan kita mau magang, ada waktu buat kesempatan buat magang kayak gitu, kita cari perusahaan yang besar kayak gitu. Kalau misalkan ya emang susah masuk di perusahaan besar atau perusahaan internasional, tapi kita usahakan dulu, dan tentunya bakalan banyak pengalaman yang didapatin di perusahaan itu. Jadi jangan kayak sebelum kita terjun ke industri atau sebelum kita terjun ke internship magang tersebut, kita jangan berpikiran terlebih dahulu, oh kalau magang nantinya disuruh ini, nggak ada job desk kayak gitu, enggak. Karena untuk lingkungan-lingkungan yang memang di perusahaan yang sudah tertata, mereka memiliki job desk kayak gitu, mereka memang cari anak internship itu memang ada setiap tahun. Jadi kalau misalkan 1 tahun itu ada 2 periode magang. Jadi misalkan dari Januari sampai Agustus, kemudian Agustus sampai Desember itu selalu ada. Jadi setiap industri itu ada job desk tersendiri untuk anak magang kayak gitu. Karena emang dari berbagai company emang ada sebuah standar kayak gitu, sebuah standar atau sebuah kesempatan buat anak-anak muda yang pengen bergabung di perusahaan tersebut. Jadi ya kita kalau bisa kita cari perusahaan yang memang itu mendukung skill kita. Kemudian perusahaan itu ya bukan perusahaan yang sedang berkembang, misalkan ya kita magang, namun kita magangnya di kita anak kimia gitu ya, anak kimia, tapi kita magang di home industry membuat roti kayak gitu. Nah kan nantinya kita job desk-nya nantinya ke pasar beli bahan-bahan, nantinya kita ya mixer adonan kayak gitu. Itu kan ya kurang sesuai dengan skill kita kan, karena di kimia juga tidak ada skill tersebut kayak gitu, di biologi pun juga tidak ada. Nah kita cari yang sesuai dengan talent atau sesuai dengan kita tertarik di bidang apa, kita pengen di bidang apa. Ya sudah, kita pengen di bidang A, kita cari perusahaannya, jangan nanggung-nanggung. Kalau dari aku sih carilah perusahaan yang besar, karena semakin besar kita bisa join di perusahaan tersebut, nantinya ilmunya juga akan semakin besar kayak gitu. Jadi kalau dari kalian yang pengen kegiatan internship tapi bingung nih mau mulai dari mana, mau melangkah dari mana terlebih dahulu gitu kan. Jadi yang pertama kita branding diri dulu. Jadi bisa juga nih branding di job street juga bisa. Kita bikin job street itu semenarik mungkin. Kita misalkan kita isi ya pengalamannya apa aja di kampus, kita isi di situ. Di LinkedIn juga seperti itu, pengalaman di kampus, penghargaan yang dimiliki, kemudian sertifikasi yang pernah diikutin, itu apa aja, branding di situ. Nantinya kan kalau misalkan kita sudah membrandingkan diri, itu kadang ini contohnya aku ada beberapa dari company-company kayak gitu ngajak untuk internship, ngajak untuk bisa bekerja sama kayak gitu. Jadi mereka itu melihat dari profil kalian. Jadi kalau misalkan profil kalian, wow ternyata sudah banyak skill, sudah banyak sertifikasi, kompetensi, sudah banyak kayak misalkan kegiatan-kegiatan di kampus, organisasi, kepanitiaan kayak gitu, bakalan dilirik oleh perusahaan kayak gitu. Dengan branding itu sendiri, kita akan memperkuat kita untuk bisa bergabung ke industri-industri yang memang sedang membutuhkan untuk kegiatan internship kayak gitu. Nah yang pertama branding diri itu. Yang kedua cari kesempatan-kesempatan yang ada, bukan hanya di sosial media, misalkan di Instagram, atau misalkan kita hanya kata orang ada internship, ada magang di sini. Itu jangan seperti itu. Kita harus aktif, harus peran aktif untuk mencari, salah satunya di LinkedIn, di Jobstreet, mungkin di Indeed namanya ya, INDEED, itu juga bisa digunakan untuk tempat-tempat mencari kerja, tempat untuk mencari internship kayak gitu. Jadi manfaatkan sosial media, manfaatkan smartphone yang kalian punyai, laptop yang kalian punyai untuk mencari-cari pengalaman atau cari-cari peluang-peluang apa aja sih yang bisa untuk memperkuat dari passion, dari kompetensi kita kayak gitu. Kemudian kalau misalkan kita sudah mencoba mencarinya, ya udah kita tentukan waktunya, waktu yang tepat untuk
melaksanakan internship itu sebenarnya kapan? Karena kita juga di kampus ini kan dari semester 1 sampai semester 7 ya, full terus. Jadi misalkan kita mau magang nih di semester 4 atau kita mau magang di semester 5, itu sudah harus ada planning tersendiri. Jadi kita buat planningnya, apa sih kelebihan kalau misalkan aku ikut internship di semester 4, apa sih kelebihannya kalau aku ikut internship di semester 5. Jadi kita harus menimbang-nimbang ya, mana sih kesempatan-kesempatan yang bisa kita lakukan di waktu yang memang penuh tersebut. Jadi kalau misalkan memang kita tidak ada kesempatan buat magang di perusahaan yang besar di luar Jogja, kita juga bisa sebenarnya untuk kegiatan internship yang ada di sosial media atau internship dari online kayak gitu. Sekarang banyak banget internship yang bisa dilakukan secara online. Ada juga di bagian R&D atau quality control yang dilaksanakan secara online, tapi itu juga kayak hanya menganalisis data. Tapi kan dengan menganalisis data kan kita juga belajar juga tentang talent yang ada di R&D atau di bagian quality control kayak gitu. Jadi tentukan timing yang tepat untuk kita masuk di industri melalui internship atau melalui magang kayak gitu. Kemudian kalau misalkan kita udah menentukan waktu yang tepat, kita coba deh apply dari informasi-informasi yang kita punya, dari informasi-informasi yang kita dapat, itu coba kita apply. Jangan hanya nanggung, hanya satu aja apply dengan positif atau kita sangat yakin bisa masuk di bidang itu gitu. Jadi ya semua kalau bisa di-apply, nanti kita bisa pilih mana nih perusahaan yang emang sesuai kayak gitu. Dan biasanya kalau magang itu kita bukan hanya magang dapat ilmu aja, tapi tentunya kita juga dapat fee kayak gitu. Jadi fee-nya itu kan juga ada ya separuh dengan gaji dari karyawan atau lain sebagainya. Jadi kan itu bisa bermanfaat. Selain dapat ilmu, kita juga dapat feedback yang berupa fee kayak gitu. Kemudian kalau misalkan kita udah keterima nih di perusahaan yang kita inginkan, itu dalam program magang lah kita manfaatkan sebaik mungkin kegiatan magang tersebut, seolah-olah ya kita bekerja sebagai pekerja biasa kayak gitu. Kita manfaatkan semaksimal mungkin, karena kalau misalkan nantinya ada kesempatan untuk peluang yang sama, untuk posisi yang sama, nantinya kita bakalan diinformasikan, kita bakalan ditarik untuk bisa bekerja di bagian itu. Intinya ya apapun yang ada, apapun job desk yang ada di perusahaan tersebut, di industri tersebut, ya kita harus laksanakan secara maksimal kayak gitu. Nantinya bakalan ada biasanya sih ada kayak kalau misalkan nih perusahaannya tertarik dengan kompetensi kita, tertarik dengan pekerjaan kita yang maksimal kayak gitu, nantinya bakalan dicari. Walaupun kita juga belum lulus kuliah, juga nantinya juga biasanya bakalan dicari supaya bisa bekerja di situ kayak gitu. Jadi pesan dari aku sih, mumpung masih di universitas ini, mumpung masih ada kesempatan, masih ada waktu, daripada kita gunain buat berselancar di dunia maya aja, kita manfaatkan waktunya buat menunjang karir kita kayak gitu, menunjang kesempatan-kesempatan yang bisa kita peroleh nantinya untuk di dunia kerja kayak gitu. Karena emang kalau dunia kerja nggak kita siapkan dari sekarang, ya nantinya juga nggak bisa, karena emang persaingan itu di dunia kerja emang sangat ketat kayak gitu. Karena emang kita juga bisa lihat kalau bahwa misalkan lulusan 2020 yang bekerja sudah berapa, 2021 yang sudah bekerja berapa kayak gitu. Yaitu kita belajar dari poin-poin itu gitu. Jadi selain belajar, kita juga manfaatkan waktunya untuk memanfaatkan peluang-peluang yang ada di sekitar kita untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang positif, terutama dalam kegiatan magang yang bisa mendukung karir kita. Karena kalau misalkan kita nggak punya orang dalam kayak gitu, kita juga nggak bisa masuk di perusahaan. Orang dalam di sini artinya adalah relasi. Jadi kita perbanyak relasi yang ada di industri supaya nantinya bisa kita dapetin informasi-informasi tentang peluang-peluang kerja kayak gitu.
Sekian sharing session dari aku. Semoga dengan apa yang sudah aku paparin sebelumnya ini, kalian memiliki insight tersendiri untuk mengikuti kegiatan-kegiatan internship atau magang yang bisa mendukung karir kalian. Karena kalau enggak kita coba dari sekarang, mau kapan lagi kan kita bisa punya kesempatan untuk masuk di dunia kerja dari awal-awal sebelum kita lulus dari universitas kayak gitu. Oke, sekian dari aku. Bye-bye.